Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kalau kita bercerita tentang Yusuf Mansur itu seperti nggak habis-habis. Karena tiap hari itu dia memikir bagaimana modus menggait uang dari kantong umat Islam menjadi uangnya sendiri. Karena itu dia bilang apa aja dia nggak peduli. Dan kalau ada yang berhubungan dengan hukum, dia telah menyiapkan langkah-langkah hukum gitu. Nah, kalau begini nanti paling apes damai. Itu udah dia siapkan. Dia udah cari pengacara-pengacara. Bagaimana nanti di pengadilan tidak ada bukti hukum yang kuat untuk memaksa dirinya, misalnya mengembalikan uang atau dia dinyatakan kalah, itu udah dia siapkan gitu. Nah sekarang bagaimana Yusuf Mansur membuat proposal untuk ma'had Quran, tahfiz Quran, tapi lama-lama nanti dijadikan warung stick and shake. Ma'had Quran lama-lama nanti menjadi seperti hotel gitu. Dari modal rame-rame menjadi punya sendiri. Itu modus-modus yang dibuat oleh Yusuf Mansur. Kalau kita lihat di depan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, persis di depan pintu gerbangnya, sekarang berdiri warung stick and shake. Itu punya Yusuf Mansur. Padahal dulu gitu, sebelum warung stick and shake ini berdiri, itu pamfletnya masih ada, itu papan namanya Ma'had Tahfiz Quran atau Ma'had Quran gitu. Tapi Ma'had Quran ini tidak pernah benar-benar berjalan. Nah ini ada dua kemungkinan gitu. Pertama dulu mungkin orang menyumbang gitu. Menyumbang untuk Ma'had Quran. Nah setelah orangnya mati mungkin, atau sudah pindah surat-surat sudah diatur demikian rupa, maka kemudian dirubah menjadi kegiatan bisnis milik pribadi. Milik pribadi sekarang bernama warung stick and shake. Selalu kalau pulang ngajar tuh sering, oh ada pesantren di sini nih, bagus gitu. Nah sekarang orang kalau lapar nih ada warung stick and shake. Jadi semua ada dirubah dari cerita-cerita Quran menjadi cerita fulus gitu. Karena emang yang disasar oleh Yusuf Mansur sebenarnya itu adalah duit. Jadi cerita-cerita Ma'had Quran ini, Ma'had Quran atau apalah namanya gitu, itu hanya sasaran antara. Jadi kalau orang udah percaya, barulah masuk ke tujuan yang sesungguhnya. Bagaimana infak, uang sedekah, segala macam ini jadi milik pribadi. Itu udah banyak dibuktikan di tempat-tempat lain. Dia datang ke TKW Hong Kong gitu. Itu modusnya itu infak tanah. Nanti kita akan bangun nanti pesantren Al-Quran. Gitu. Semangatlah ibu-ibu atau saudara-saudara kita yang bekerja memeras keringat menjadi apa istilah kerennya, immigrant care. Kalau dulu namanya tenaga kerja atau tenaga kerja Indonesia, ada juga tenaga kerja wanita. Umumnya itu datang dari desa-desa, itu diperas oleh Yusuf Mansur, dimanipulasi demikian rupa, dieksploitasi, dikasih janji-janji surga. Setelah tanah dibeli, ya sertifikat atas nama Yusuf Mansur. Hati atas nama dia, nanti yang terlibat di situ istrinya, yang terlibat di situ anaknya. Nah, setelah itu dirubah. Nah, saya ketika pulang dari UIN beberapa waktu lalu itu kaget, woi, sekarang ternyata di sini sudah berdiri warung stick and shake. Ya kan? Tadinya itu pelang namanya itu Ma'had Tahfiz Quran. Jadi inilah yang kita lihat bagaimana menghadapi tahun-tahun ini semua itu dikalkulasi dengan duit. Tuhan itu kebutuhannya untuk duit. Sholat untuk duit. Sehingga Yusuf Mansur itu datang adalah identik untuk mendapatkan duit. Jadi kalau jemaah hadir dalam pengajian Yusuf Mansur, cerita ke barat ke timur, apapun namanya, ceritanya ujungnya nanti ya namanya apakah itu sedekah
apakah itu namanya tabungan tanah, apakah itu namanya Koperasi Indonesia Berjamaah, apakah itu namanya membeli Indonesia gitu. Ceritalah syariat-syariat di situ, tapi begitu uangnya dapat, semuanya dibuang gitu. Cerita syariatnya nggak ada lagi, cerita Islamnya apalagi? Karena ini hanya sebuah modus operandi bagaimana mendapatkan uang dengan tidak perlu modal, gitu. Nah nanti setelah usaha real ini berdiri, tuh nggak ada lagi cerita-cerita dakwah, nggak ada lagi cerita-cerita Islam gitu. Itu menjadi milik pribadi. Inilah yang terjadi. Silahkan kalau mau lihat itu di depan UIN itu, mungkin sering ada yang tinggal di daerah sana dulu ingat itu, kalau bolak-balik kita itu dulu Ma'had Tahfiz Quran, sekarang sudah berubah menjadi warung steak and shake. Nah, lalu apa ini semua ini gitu? Ini menunjukkan cerita Yusuf Mansur itu memang cerita-cerita bohong-bohong aja. Cerita-cerita agama itu nggak ada. Karena semua itu akan digiring, akan diarahkan bagaimana nanti ujung ceritanya dijadikan ini aset dalam bentuk duit. Di jemaah dari mana-mana nyumbang nih, harapan ini dapat pahala gitu. Ya kita nggak lancar baca Quran, mudah-mudahan dengan kita nyumbang kita dapat pahala terus, kan itu tujuannya tuh. Oleh Yusuf Mansur ini dirubah ini menjadi mesin-mesin duit gitu. Sehingga dengan demikian jadilah di mana-mana uang sedekah dikonversi menjadi milik sendiri gitu, milik pribadi. Ya kita mengungkap ini bukan berarti kita iri gitu, bukan. Tapi dilihat bagaimana perilaku pemimpin-pemimpin agama yang membodoh-bodohi masyarakatnya. Dengan cerita-cerita sorga, seolah-olah dia udah pulang dari sorga gitu. Dengan cerita-cerita akhirat, seolah-olah dia orang istimewa yang mendapat tempat terbaik nanti di akhirat. Padahal semua itu tidak adanya khayalan-khayalan, halusinasi untuk mempengaruhi orang lain. Karena itu mari kita lebih kritis dalam beragama, dan kita benar-benar akan memenuhi panggilan agama itu kalau ada institusi yang benar gitu. Tapi kalau yang dilakukan oleh Yusuf Mansur selama ini, dia hanya banyak memainkan isu-isu sehingga emosi jamaah ini tertarik sehingga mengeluarkan uang dengan tidak perlu memikir lebih jauh. Tapi ingat, sejarah itu membuktikan tidak ada masyarakat yang bisa ditipu terus-menerus. Ketika kesadarannya timbul, di saat itu dia nggak bisa lagi untuk dirayu, ditipu, dan segala macam tipu daya gitu. Maka Yusuf Mansur sekarang sedang menuju hari-harinya yang berat, karena dimanapun dia tampil, identik dia itu seseorang yang akan memperdaya masyarakat untuk mendapatkan uang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.